mahasiswa Melek Digital, kunci sukses di dunia kerja. Buat kalian teman-teman yang lagi nonton di rumah, lagi ngerjain tugas karena deadline-nya bentar lagi, ayo sama-sama untuk nonton podcast ini dulu sebelum ngerjain tugas lagi. Oke? Perkenalkan, nama saya Jacqueline Manuela. Sebagai host, kita ada narasumber yang benar-benar menginspirasi tentunya, yaitu Bapak Guntur Ramadan. Nah, beliau ini adalah seorang guru dan juga pembina OSIS. Beliau juga seorang public speaker, seorang stand-up comedian, dan juga event organizer. Kita mau denger nih ceritanya supaya kita dapat insight-insight yang benar-benar menarik dan bisa menginspirasi kita. So, let's go! Nah, sebelum kita lanjut lebih jauh lagi, kita mau tanya-tanya dulu ke Bapak, apa aja yang sekarang ini lagi digeluti, apa aja aktivitasnya akhir-akhir ini, Pak? Halo semuanya, sebelumnya nama Guntur Ramadan. Yang lagi digelutin itu kira-kira aku guru benar, cuman mungkin untuk di digitalnya lebih seringnya bukan sebagai guru ya, cuma di bidang yang lain kayak stand up comedian, salah satu komika di stand up comedian di Minang, juga sebagai event organizer namanya. IO-nya beratnya di bidang e-sport, bukan di, kalau misalnya ada WO, ada sport dan segala macamnya. Kalau kami di e-sportnya, terus juga sebagai public speaker, biasanya jadi speaker di beberapa acara diminta oleh salah satu instansi dan segala macam. Oke, kita udah dengar aktivitas apa yang lagi dijalani akhir-akhir ini sama Bapak Guntur Ramadan. Kapan sih Bapak mulai menyadari kalau misalnya digital mindset itu penting loh gitu, dan ada nggak sih pengalaman pribadi yang kira-kira kayaknya mulai nih kalau misalnya digital mindset itu penting? Kalau digital mindset itu penting kayaknya karena memang efeknya itu karena tidak memanfaatkan promosi lewat digital kayaknya. Misalnya kayak sadar itu kayak di mana orang sudah mulai pakai digital promosikan suatu event. Kami kan waktu itu di Telkomsel itu ada event yang kami promosikan harusnya lewat digital, cuman masih menggunakan konvensional kayak karton, poster yang di print lalu ditempel terus dikasih tau kan. Nah itu kan masih gaya lama banget gitu. Ternyata ada cara yang lebih mudah. Nah cara yang lebih mudah itu adalah digital. Nah karena hal seperti itu yang lebih efektif dan lebih efisien dan lebih mudah dan juga lebih murah pastinya karena cuma menggunakan HP. Akhirnya baru sadar sejenak digital tadi. Kalau tidak karena itu, mungkin sampai sekarang masih merasa cara konvensional lebih gampang, lebih mudah. Jadi kalau secara digital itu lebih efektif, lebih efisien juga, bisa menjangkau orang-orang yang nggak hanya di tempat-tempat kita aja. Kayak event terakhir itu yang datang ini. Event kami terakhir itu ada Mission nasional. Kebetulan kita IO-nya, kita juga yang berikannya, kita juga openernya kayak gitu. Tadi event tersebut itu cara kita promosikan menggunakan digital, dan kita minta kami nasional undang buat video dan segala macamnya. Nah yang datang nonton itu tidak cuma orang Minang, bahkan ada orang Bogor katanya, ada orang Batam yang nggak cuma dari Minang ya, karena jangkauannya bisa lebih luas Pak. Nah, Bapak buat mahasiswa nih, terutama kayak kami yang mahasiswa baru ini, apa sih pesan-pesannya buat supaya mulai peka, mulai melek sama tentang digital, terutama di mindset digital itu, supaya pengaruhnya apa sih untuk sampai di dunia kerja nanti? Kenapa mahasiswa itu intinya gini ya, kenapa mahasiswa perlu digital mindset benar? Ya. Nah, kayak perlu banget lah, apalagi di zaman sekarang ya. Semua pekerjaan itu rata-rata hampir semuanya dipromosikan lewat digital, hampir semuanya. Dan dulu kayak kita punya yang namanya, harus saya lupa ya namanya apa, ada kayak web, apa kita ada. Dulu saya lupa ya, di situ tuh memang khusus untuk mencari kerja. Gitu, hampir banyak di situ. Nah kalau misalnya dia tidak melek digital atau tidak punya digital mindset, mungkin dia masih ngerasa cara mendaftar itu sekarang bawa CV ke kantor gitu. Padahal untuk mengirimkan CV kita, untuk mengirimkan kita punya portofolio itu bisa lewat email, bisa lewat personal branding. Jadi contoh nih, saya kan juga MC, biasa kan MC gitu kan. Cara kita mempromosikan diri saya itu ya kadang lewat
lewat postingan-postingan. Makanya postingan Instagramnya tidak pernah dikunci. Itu penting banget kayaknya, karena saya tidak punya akun second kan. Jadi nggak penting, cocok ya buat kita yang punya akun second. Jadi akun yang pertama itu penting banget untuk taruh postingan di mana fokus dengan bidang kita. Kayak aku tuh sengaja tuh naruh di postingan Instagram tuh kayak aku pegang ini, tampil acara sebagai opener ini, sebagai MC di sini gitu. Supaya orang ketika, karena ada momen orang minta aku MC di Lagoy, dia minta kawan aku MC, terus kawan itu minta aku, ada nih satu orang bagus, nah dia ngerekom aku di pihak sana, cuma ngomong sebentar kita cek dulu. Yang dicek rumahnya Instagram kita, apakah bergelut. Waktu itu kan diminta 2, satu lagi itu kawan aku dicek, cuman postingannya jarang sekali ada segala macam itulah MC dan segala macamnya. Akhirnya ditanya, ini gini memang bergelut di bidang ini kan, soalnya di postingan kita, jadi kita tahu ternyata dia ngecek Instagram. Jadi kalau misalnya mahasiswa tidak melek, kalau ini kebetulan aku jawabnya di bidang aku ya, kalau di mahasiswa itu pastilah, apalagi jurusan bisnis digital kan, ya digital banget gitu. Kalau nggak ada digital message susah. Apalagi zaman sekarang ternyata masih banyak banget, aku cukup tahu gitu, kalau banyak mahasiswa yang ternyata ngetik masih lambat, main laptop masih kurang. Nah gitu-gitu tuh kalau bisa dipercepat, karena belajar itu tidak terlambat gitu. Jadi lebih baik belajar, karena banyak banget perkembangan yang akan nanti tertinggal kalau misalnya kita malas-malasan. Ada nggak sih sosok yang menginspirasi atau yang membuat Bapak kayaknya ini sosok yang benar-benar punya banyak keinginan untuk pengen ubah gitu? Ada. Belajarnya tuh banyaknya dari, mungkin kondisinya nggak wajib radio soalnya kan. Radio soalnya itu selalu Instagram saja, bener-bener cuma dari Instagram. Cara belinya dia juga punya Kopi.id, kayak keren lah. Jadi dia tuh selalu buat event yang penontonnya pernah di 10.000, kan kayak 10.000 ya, kurang lebih segitulah. Dia tuh sebaik itu penontonnya, karena brandingan dia bagus, digitalnya bagus. Kalau dia tidak menggunakan digital mindset, nggak mungkin dia memanfaatkan digital untuk mempromosikan eventnya itu nggak mungkin. Jadi memang selalu aja event dia selalu sold out. Dimana komika-komika yang lain ada beberapa yang mungkin menggunakan cara yang sama tapi tidak efektif mungkin. Nah dia tuh tahu tuh trik-triknya gitu. Jadi banyak kami belajar dari beliau lah. Komik nasional, dan komik nasional ini adalah Mal Jupri. Nah Mal Jupri ini salah satu komik nasional yang udah pernah masuk podcast Pak Dedi. Oh iya. Dedi Kubuzer. Terus banyak lah, udah lumayan terkenal. Nampil, dan saya selaku openernya juga sebagai event organizer, dan kebetulan itu juga gabungan. Iya, jadi panitia juga gitu. Jadi banyak banget hal-hal baru yang terimain gitu saat kita ikut organisasi, ikut mulai coba-coba untuk ikut panitia. Banyak banget hal-hal baru yang bakal kita dapat. Terus secara promosinya yang memanfaatkan digital banget lah, seperti kita buat video-video, terus story juga dimainkan. Pokoknya kalau memang masih konvensional caranya, masih coba sebar posternya nggak efektif. Iya, kayaknya penontonnya nggak keramai. Nah, kayaknya kita udah banyak banget ngobrol-ngobrol dan dapat ilmu-ilmu baru dari Bapak Guntur. Terakhir deh, mau kasih motivasi buat anak-anak. Tadi udah ya sebenarnya pesan buat mahasiswa, cuma tadi ditanya itu kayak pentingnya apa. Nah coba kasih kayak kata-kata singkat gitu, penyemangat, motivasi buat mahasiswa yang sekarang lagi nonton ini. Apa aja sih kira-kira pesan-pesan yang kayaknya anak-anak mahasiswa ini butuh gitu untuk didengar, untuk menjadi motivasi bagi mereka? Ada nggak Pak? Di digital ini boleh, atau untuk kawan-kawan sekalian mulai berkembang, karena kalau misalnya kita tidak berkembang apalagi di digital, kita jauh kali tertinggal, kita kalau dibilang tertinggal kita udah 21 tahun tertinggal dibandingkan negara maju. Apalagi kalau misalnya kita tidak melek digital, di saat dimana negara Cina itu sudah dengan perkembangan digital yang sangat luar biasa, elektronik dan segala macamnya, kita masih di sini aja. Jadi kalau misalnya mau berkembang, Oke, kita mau tagline dulu sebelum selesai dan kita mau bye-bye. Ayo mulai ya, 1, 2, 3.
Six Mind, mahasiswa melek digital, kunci sukses di dunia kerja. Mulai hari ini siapkan masa depanmu nanti. Bye bye. Bye. Bye.